Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Ramadan dengan NIM 15202308. Yang terhormat Bapak Dedi Kustian SPD selaku dosen pengajar. Dan di sini saya akan membuat video pertanyaan dan jawaban AIK 4 dan akan menjawab 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama. Baiklah, tujuan pernikahan dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan fitrah manusia, menjaga kehormatan dan kesucian diri, membentuk kekeluargaan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, melestarikan keturunan atau nasab, dan mewujudkan tatanan masyarakat Islami. Adapun hikmah pernikahan dalam Islam: ketenangan jiwa dan kebahagiaan, pahala dan ibadah, pendidikan anak dalam suasana Islami, dan meningkatkan tanggung jawab sosial dan spiritual. Dan kriteria calon istri sesuai syariat Islam yaitu beragama dan berakhlak baik, memiliki pemahaman agama yang baik, berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan aurat, sehat secara fisik dan mental, memiliki keinginan untuk membina rumah tangga Islami. Baiklah, pertanyaan kedua ini dia. Kewajiban dan hak suami terhadap istri, yaitu memberi nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai kemampuan. Surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena mereka laki-laki menafkahkan sebagian dari hartanya. Kewajiban dan hak istri terhadap suami. Kewajiban istri terhadap suami: taat kepada suami dalam perkara yang tidak melanggar syariat, menjaga harta dan kehormatan suami, melayani dan mendampingi suami dengan ikhlas, memelihara anak dan rumah tangga, mendapatkan nafkah yang layak, mendapatkan perlakuan yang baik dan tidak zalim, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, hak untuk menuntut keadilan jika dizalimi. Surat Tirmizi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan kewajiban anak terhadap orang tua: berbakti, taat, hormat, membantu, dan mendoakan. Surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Kewajiban orang tua terhadap anak: memberikan nama yang baik, memberikan nafkah dan perlindungan, mendidik agama dan akhlak. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, kedua orang tua Nasrani atau Majusi. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Baiklah, pertanyaan ketiga ini dia. Latar belakang disyaratkan farid atau ilmu waris. Ilmu farid atau ilmu waris adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Latar belakang diisyaratkan farid didasarkan pada prinsip keadilan, keteraturan, dan perlindungan hak-hak ahli waris dalam masyarakat Islam. Sebab-sebab seorang berhak mewarisi. Sebab waris. Dalam ilmu farid, ada 3 sebab utama yang menjadikan seseorang berhak mendapatkan warisan. 1. Nasab atau kekerabatan, hubungan darah antara pewaris dan ahli waris seperti anak, orang tua, saudara, dan lain-lain. 2. Pernikahan, perkawinan yang sah. Suami dan istri yang menikah secara tidak berhak mewarisi satu sama lain. Tidak berlaku jika pernikahan telah putus sebelum kematian, kecuali talak raj'i dalam masa iddah. 3. Wala, hubungan antara seseorang yang meredahkan budak dan budak yang dimerdekakan. Dan dalam praktikan modern, wala jarang berlaku karena sistem pemberontakan sudah dihapus. Sebab seseorang tidak mendapatkan warisan. Penghalang waris. Ada 3 penghalang utama yang membuat seseorang tidak bisa menerima warisan, meskipun secara hubungan dia layak. 1. Pembunuhan. Seseorang yang membunuh pewaris secara sengaja tidak berhak menerima warisan. 2. Perbedaan agama. Seseorang muslim tidak bisa mewarisi dari non-muslim dan sebaliknya. 3. Perbudakan. Budak tidak berhak menerima waris karena secara hukum dia tidak memiliki kepemilikan harta. Sekarang sudah tidak relevan karena perbudakan telah dihapuskan secara global. Baiklah, untuk pertanyaan keempat, ini dia. Baiklah, simulasi harta yang akan dibagikan yaitu dari ayah saya yang sudah meninggalkan duit
100 juta. Sisanya dibagikan, yaitu tentukan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Ashabul furud, istri atau ibu mendapat 1/8 dari total harta karena pewaris ayah meninggalkan anak. 1/8 kali 100 sama dengan 12.500.000. Sisanya dibagikan kepada anak-anak sebagai asabah. Sisa harta setelah bagian pasti, sisa harta 100 juta kurang 12.500.000 sama dengan 87.500.000. Anak laki-laki saya dan adik perempuan saya menerima bagian sebagai ashabah bil gahari, dengan perbandingan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Maka total bagian 2 laki-laki plus 1 perempuan sama dengan 3 bagian. Bagian anak laki-laki 2/3 kali 87.500 sama dengan 58.330.000 rupiah. Bagian anak perempuan 1/3 untuk adik saya, 1/3 kali 87.500 sama dengan 29.166.000 rupiah. Begitulah pembagian hartanya, kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.